Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Yang saya hormati dan banggakan Bapak dosen penguji IKADEK Arya Budi Artana. Perkenalkan, nama saya Nur Hisbiarini SPD, tempat tugas SMPN 3 Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mata pelajaran IPA, saya adalah guru sekaligus mahasiswi PPG Pilot yang Guru Tertentu tahap 3 di Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor induk mahasiswa 2474823812. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video praktik pembelajaran mata pelajaran IPA di kelas 9B di SMPN 3 Labuan Haji dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ihtiru. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Silahkan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu absen. Siapa tahu ada teman yang tidak masuk ya? Talita Hasna Humaira hadir. Gebi Maisa hadir. Muhammad Rizky hadir. Rio Wandika Saputra hadir. Sebelum kita ke pembelajaran lainnya, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kita sudah mempelajari tentang reproduksi pada manusia. Masih ingat? Masih. Apa itu reproduksi pada manusia? Sistem reproduksi pada manusia adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan
dengan tujuan supaya tetap dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, jadi yang namanya reproduksi manusia itu adalah yang sudah punya keturunan. Nah, jadi di sini tentu dia akan mempunyai proses reproduksi. Nah, apa saja reproduksi itu? Reproduksi Pada pria? Ya, pada pria itu apa saja? terdiri alat kelamin luar yaitu penis, testis, skrotum, Ya. dan bagian dalam. Ya, itu pada reproduksi pria. Coba reproduksi pada wanita. Siapa yang bisa? Coba Indri, apa itu reproduksi pada wanita? Reproduksi pada wanita terdiri dari vagina, ovarium atau induk telur dan rahim. Ya, berarti sudah ngerti ya pembelajaran minggu kemarin tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, berarti kita akan lanjut. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Sebelum kita ke materi, kita ice breaking. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Yes. Ya. Langsung saja kita ke materi, ya. Silahkan perhatikan. Di sini capaian pembelajarannya memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, memahami proses identifikasi makhluk hidup yang sesuai dengan karakteristiknya. Apa itu tujuan pembelajaran? Menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang kedua, ya. Nah, kita akan ke pengertian pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses di mana suatu organisme seperti manusia tumbuh secara fisik. Ini bisa diukur dengan angka dan terlihat jelas. Contohnya, tinggi badan yang bertambah ataupun penambahan berat badan. Ya? Ya, jadi di sini ini yang dinamakan tentang pertumbuhan. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah penambahan kemampuan dalam keterampilan dalam proses berbagai aspek. Ini tidak selalu dapat diukur dengan angka. Contohnya, tetap. Itulah yang dinamakan perkembangan. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di sini ada faktor genetika. Gen mempengaruhi pola pertumbuhan dan perkembangan seseorang seperti tinggi badan, seperti Ibu Guru yang tinggi badan, bentuk tubuh dan potensi kesehatannya. Yang kedua, faktor lingkungan, tempat tinggal, makanan, udara, dan faktor sosial juga berperan dalam menentukan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan berlangsung. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Di sini masa bayi. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan fisik berlangsung sangat cepat. Pada periode ini bayi mulai belajar mengenali lingkungan, merespon. Misalnya kalau kita tanya dia bisa, itu namanya merespon. Rangsangan dan mengalami perkembangan kognitif serta motorik. Nah, selanjutnya masa anak-anak 2 sampai 12 tahun. Pada masa ini pertumbuhan masih berlangsung, tetapi lebih lambat dibandingkan masa bayi. Anak-anak mulai mengembang kemampuan sosial, bahasa, dan keterampilan motorik halus. Nah, pertumbuhan dan perkembangan masa remaja.
Di sini 12 sampai 18 tahun. Ini adalah masa pertumbuhan yang sangat pesat, terutama selama pubertas. Perubahan fisik dan emosional terjadi secara signifikan, termasuk perkembangan organ reproduksi. Nah, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, air, dan nutrisi. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di bagian meristem. Apa itu meristem? Yaitu di ujung akar dan batang. Pertumbuhan primer menyebabkan tumbuhan bertambah panjang, sedangkan pertumbuhan sekunder menambah diameter tumbuhan. Dari bentuk biji, setelah menjadi biji akan berkecambah. Setelah berkecambah, dia akan terbentuk apa? Tunas. Setelah tunas, berkembang. Setelah berkembang, berbunga. Setelah dia berbunga, baru berbuah. Itulah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini pada perkecambahan di atas tanah, dia berbuah di atas. Kalau ini dia berbuah di bawah, ya. Jadi dia berbuah di bawah. Awal mulanya terbentuk dari biji. Setelah biji, Rifki, apa ini? Bawang. Nah, apakah ada perubahan bawang ini? Apanya? Tumbuh tunas. Kita lanjut sedikit saja tentang gambar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, ya. Bisa dilihat ini? Ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Mulai tahap pertumbuhannya, mulai bayi, balita, anak kecil, remaja, dewasa, manula atau tua. Ini tahap perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada namanya epigeal dan hipogeal. Seperti tadi, yang berkecambah di atas tanah dan berkecambah di bawah tanah. Rifki, bisa diperhatikan ini Rifki? Silahkan diamati videonya ya. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 9 kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita akan belajar bab 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Untuk video pembelajaran kelas 7 dan kelas 8 juga ada loh. Di usia remaja seperti kalian ini, kalian pasti sering bertanya-tanya, apa sih yang sedang terjadi pada tubuhku ini? Kenapa badanku bertambah tinggi? Kemudian suaraku berubah, wajahku mulai berjerawat, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut adalah normal, karena kalian sedang bertumbuh dan berkembang. Nah, dalam bab ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi ada 3 subbab yang akan dipelajari. Yang pertama pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian yang kedua pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dan yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Bisa dipahami? Ya. Baik, sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu. Untuk kelompok 1, Gebi, cari teman kelompoknya ya kalau ibu guru panggil. Gebi, Ari Gunawan, mana Ari Gunawan? Hakim sama Bohari. Ayo silahkan cari teman kelompoknya dulu. Perbaiki bangkunya dulu ini.
Jangan dekat-dekat ya. Sudah, Bu. Sini An. Sini An Ardim. Silahkan. Ya. Silahkan dikerjakan ya. Sambil diskusi, buka buku paketnya juga ya. Diskusikan ini ketik ya pengertiannya ya. Perkembangan dan pertumbuhan. Ya. Yang kedua, Oke. tahapannya ya. Ya. Yang ketiga tentang gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan dan manusia. Ya, Dengan oke. memilih salah satunya. Pilih salah satu dari gambar yang kamu mau ya. Ya. Silahkan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas di kelompoknya masing-masing, boleh bertanya dengan angkat tangan ya. Silahkan kalau belum paham soalnya bisa ditanyakan ke ibu guru. Ya, sambil diskusikan ya. Nah, yang namanya tugas kelompok itu tidak mesti satu aja yang bekerja, harus semuanya sambil diskusi ya. Silahkan. Silahkan sudah jadi? Kalau sudah jadi, silahkan maju per kelompok masing-masing yang sudah merasa dirinya sudah jadi. Kelompok saja, kelompok berapa saja? Ayo kelompok Rifki dulu. Maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Silahkan kelompok Rifki. Jelaskan temannya. Sini An Rizky. Sudah? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menghasilkan hasil diskusi kami. Rifki sebagai penyaji dan pendamping Egi. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Silahkan diperhatikan temannya. Pertumbuhan adalah proses di mana suatu organisme seperti manusia tumbuh secara fisik. Ini bisa diukur dengan angka dan terlihat jelas. Contohnya, tinggi badan yang bertambah atau penambahan berat badan. Perkembangan adalah penambahan kemampuan dan keterampilan dalam berbagai aspek. Ini tidak selalu dapat diukur dengan angka. Contohnya, saat seorang bayi yang awalnya tidak bisa berbicara tetapi kemudian bisa berbicara dan lancar ketika tumbuh. 2. Sebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silahkan diperhatikan. Jawaban nomor 2. 1. Tahap awal manusia. 2. Tahap bayi. 3. Tahap anak-anak. 4. Tahap remaja. 5. Tahap dewasa. 6. Tahap manula atau tua. 3. Buatlah gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan, dan manusia dengan memilih salah satunya. Silahkan. Contoh perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, perhatikan temannya. Silahkan. Berawal dari biji, setelah biji tumbuh, tumbuhnya tunas. Setelah tunas, tumbuh daun, dan setelah tumbuh daun lebih banyak, dan setelah tumbuh daun lebih banyak, Tumbuh berbunga, dan setelah berbunga, tumbuhnya buah. Bisa dipahami? Silahkan dari kelompok 1, 2, ataupun 4. Silahkan bertanya. Mungkin ada yang belum dipahami dari kelompok 3. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Coba mungkin Indri, ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari kelompok kami, jika ada jarum patah jangan simpan dalam peti, jika ada kata salah jangan simpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang dibacakan soalnya oleh Muzain dan dijawab oleh Asiman. 1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia?
pertumbuhan adalah yang ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan keterampilan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. 2. Berkata pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Berawal dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. 3. Gambar pertumbuhan dan perkembangan pada hubungan manusia dan Silahkan perhatikan temannya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada hewan, bebek. Berawal Iya. dari telur, menetas. Tunjukkan gambarnya, perlihatkan gambarnya. Nah, lihat temennya. Gambar pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di sini sudah menjelaskan bagaimana gambar pada pertumbuhan hewan. Silahkan kerjakan. Silahkan kelompoknya ini dikumpulkan, disatukan. Yang mana yang? Ya. Silahkan dijawab. Ya. Ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan. Ini dikumpulkannya. Ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan tugas kelompoknya dikumpulkan. Mana tugas kelompoknya tadi? Ya. Ya. Bentar. Silahkan, sudah jadi? Ya. Kalau sudah jadi dikumpulkan. Hah? Ya. Apa? Dah? Kita breaking dulu nggih? Sila diperhatikan. Siap. Perhatikan. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Tidak pakai topi ya. Berarti kalau tidak pakai topi diam. Saya bundar, bundar. Saya kalau tidak bundar, bukan top saya. Tepuk tangan. Silahkan duduk. Baik, perhatikan. Untuk kelas 9, apakah ada perubahan dari tubuhmu? Ada. Ada? Ya, ada. Apakah dari bayi, tangan bayi sampai tangan dewasa ada perubahannya apa enggak? Ada. Ya, alhamdulillah berarti sudah paham ya. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Jadi di sini Ibu Guru tahu bahwa pada hari ini kalian sudah bisa memahami yang namanya
pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup pada hewan dan juga tumbuhan. Ya, betul sekali. Jadi bisa dipahami. Rifki, yang kedua apa? Tentang Proses tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, jadi kita sudah mengetahui yang bagaimana dinamakan tahapan. Misalnya masa bayi ya, terjadi selama 2 tahun. Masa anak berada di rentang usia berapa? 2 sampai 12 tahun. Ya, pada masa anak-anak terutama usia 2 sampai 6 tahun dinilai sebagai masa emas. Jadi bisa kita mengetahuinya ya. Itulah yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan baik pada manusia, ya, betul. Sudah bisa dipahami semua? Nah, alhamdulillah di kelas 9 ini sangat bagus sekali motivasi belajarnya, baik dari belajar kelompok, mandiri, sangat bagus karena pemahamannya sudah bisa dikuasai. Pertanyaannya, jawabannya ya. Di sana ada soal, tentu iya, kalian sudah mandiri, betul sekali. Selain mandiri, bisa beradaptasi dengan kelompoknya ya. Bisa berdiskusi. Semangat dengan diskusi kelompoknya? Di kelas 9 ini sangat bagus sekali ya. Nah, jadi kelompoknya sudah bagus, belajar mandirinya juga sudah bagus. Silahkan di rumah kalian pelajari ya tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu tahapan remaja dan dewasa tentang pubertasnya ya. Nanti minggu depan kita akan praktik mana dikatakan pubertas atau akil balik ya. Silahkan Side pelajari di rumah dulu, nanti kita akan sama-sama diskusikan ya. Alhamdulillah pada hari ini pembelajaran kita sangat disiplin, bagus. Untuk itu kita sama-sama mengakhirinya dengan berdoa ya. Silahkan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan maju ke depan. Silahkan di sini Rifki. Silahkan.